Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ramadan Attakusuma dengan NIM 19020038. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang berupa pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, atau penimbunan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Yang pertama itu ada beracun, korosif, reaktif, mudah meledak, dan mudah menyala. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik. Segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik, limbah jenis ini juga berasal dari aktivitas industri. Hanya saja limbah jenis ini berasal dari kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan sampingannya seperti kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, pelarutan kerak, dan sejenisnya. Limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah dan bekas kemasan B3. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsa sendiri. Limbah yang sudah kadaluarsa ini pun tidak kalah berbahaya. Namun karena memiliki karakter yang berbeda, limbah jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. Nah, selanjutnya, sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan penertiban izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3, yaitu ada izin lokasi, NPWP perusahaan, sertifikat ISO 9000 dan 1200 jika ada, izin gangguan, akte perusahaan, izin mendirikan bangunan, dan yang terakhir ada tanda daftar perusahaan. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3. Yang pertama, bangunan. Yang kedua, tangki dan kontainer. Yang ketiga, slit. Yang keempat, tempat tumpukan limbah. Yang kelima, waste. Yang keenam, teknologi. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Yang pertama itu ada sumur injeksi. Yang kedua, backfilling. Yang ketiga, pamataling sesuai IPTEK. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan limbah B3. Ada 6 cara, yaitu termal, stabilisasi, solidifikasi, fisika, kimia, dan biologi. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Yang pertama itu kategori 1. Waktu maksimal penyimpanannya itu 1800 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang kedua, kategori dari sumber spesifikasi dan tidak spesifik. Waktu penyimpanan maksimalnya itu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kategori yang ketiga, waktu maksimal penyimpanannya itu 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Selanjutnya, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama itu, limbah B3 mudah menyala. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan yang berdampingan. Limbah B3 mudah meledaknya. Konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat dengan material yang tahan ledakan. Limbah B3 reaktif korosif, konstruksi dinding dibuat mudah untuk lepas. Yang kedua itu, jika bangunan menyimpan limbah B3 di bangunan terpisah dari bangunan lain, diberi jarak dengan bangunan yang paling sedikit 6 meter. Lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosif dan api. Ini
waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Yang pertama, kategori pertama jumlahnya 50 kg per hari, waktunya 180 hari. Kategori kedua 50 kg per hari, waktunya itu 360 hari. Kategori ketiga 50 kg per hari, waktunya 360 hari. Sebutkan periode pelaporan pada tiap tahap pengelolaan. Ya, ini gambaran tipe pengelolaan limbah B3. Gambarkan ini contoh gambaran pengelolaan limbah B3 disertai pada waktu setiap tahapannya. Selanjutnya, sebutkan jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3. Kategori penolakan izin maksimalnya itu 15 hari sejak limbah diterima. Minimalnya tidak ada. Sebutkan masa berlaku izin dari masing-masing pengelolaan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 waktunya itu 5 tahun. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 10. Yang pertama itu sumber jenis limbah B3 dan pemanfaatan. Yang pertama itu industri logam, jenis limbahnya karbon monoksida, pemanfaatannya sebagai reduktor pengelolaan jenis logam. Yang kedua itu sumbernya industri otomotif, jenis limbahnya nikel, pemanfaatannya digunakan sebagai pembuatan kerangka kendaraan. Yang ketiga itu industri kertas, jenis limbahnya air raksa, pemanfaatannya mencegah tumbuhnya jamur pada kertas. Yang keempat itu industri kecantikan, jenis limbahnya amonia, pemanfaatan sebagai bahan dasar pewarna rambut. Yang kelima, industri pertanian, jenis limbahnya pestisida, pemanfaatannya sebagai pembasmi hama. Terus sumber yang keenam itu industri kesehatan, jenis limbahnya formalin. Formalin, pemanfaatannya sebagai bahan pengawet pada mayat. Sumbernya yang ketujuh, industri cat, jenis limbahnya B3, jenis limbah B3-nya cadmium, pemanfaatannya digunakan untuk membuat pigmen warna. Selanjutnya industri semen, jenis limbahnya fly ash and bottom, pemanfaatannya sebagai perekat untuk pemasangan batu bata. Yang 9 industri kabel, jenis limbah B3-nya tembaga, pemanfaatannya sebagai bahan pembuat kabel. Yang ke-10 itu otomotif, industri otomotif, jenis limbahnya itu asam sulfat sebagai bahan pengisi aki basah pemanfaatannya. Ini fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama itu fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Alat angkut dan fasilitas pengangkutan meliputi wadah penutup disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut. Poin yang saya catat di sini A dan B. Yang A itu wajib menggunakan alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1. Dan poin yang B itu dapat menggunakan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Ini informasi yang harus ada pada kendaraan angkut, yaitu terdapat simbol-simbol limbah B3 yang sering kita lihat atau kita jumpai di jalanan. Seperti ini ada label flammable, terus yang kedua itu reaktif, infectious, contoh-contohnya. Label identitas agar diketahui jenis limbah apa yang diangkut. Seperti ini nih, tabel kuning di bawah. Ya, mungkin itu jawaban soal UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.